para pastor, para romo, para suster, keluarga yang berduka, istimewa Bapak Komisaris kami, Pastor Tito Asudiano Bokar. Ada Asudiano karena alumni Italia. Saya ditunjuk beliau untuk berkhotbah, lalu saya katakan, kalau saya khotbah para pastor akan gelisah karena tidak terlalu biasa lama khotbah. Kalau suster senang kalau saya khotbah karena pastor ini yang terasa menderita, tapi tidak apa-apa karena pastor tidak perlu lagi dikhotbahi. Maka khotbah saya ini khusus untuk para suster, para brother, dan umat yang lain, itu pun kalau mau mendengarkan. Yang dikhususkan kedua khotbah saya ini khusus yang ada di dalam rumah. Kalaupun di luar rumah kebagian itu urusan masing-masing. Kalau mau mendengarkan silahkan, kalau tidak pun silahkan boleh pulang duluan. Nah, itu khotbah saya tentang izin khusus yang di dalam. Kalau yang berduka cita, teristimewa di top saya, Oponoba Boru, boleh didengar, boleh juga tidak, karena Oponoba ini juga sama dengan Oponoba Duli, imannya luar biasa. Boleh aja lah, ada tambah pengetahuan aja yang saya katakan nanti. Kalau untuk rumah sudah cukup, saya kira sudah mendalam. Itu. Jadi kita berbicara tentang kematian. Kematian. Molo namateo dong nama. Sudiro kita olikon. Ale mulubulnya permatina soal buka boma wala lima. Inti sudiro kita ikon. Pastorin pope. Siapa yang mau sebut contoh selain pastor? Gak lain karena sudah nanti pastor itu, jadi pastor itu pun jadi semua mati. Suster pun meskipun di dapur suster tetap karena yang mau mati semua. Jadi saya pikir hidup itu hanya menunggu untuk mati. Kalau saya pikir ya, kalau Anda itu berpikir silakan, kalau ada pikiran silakan, tidak masalah. Tapi yang jelas kalau perhatikan, semua kita ini menunggu untuk Anda duduk menunggu untuk mati. Anda pakai jubah menunggu untuk mati. Anda tidak pakai jubah pun menunggu untuk mati. Jadi semua mau mati. Persyuting pun karena persyuting ini gak sadar kalau dia juga mau mati. Persyuting pun meskipun dia syuting yang mati, dipikirnya dia tidak mati. Persyuting pun mati. Syuting pakai HP pun sama. Ini semua mati. Itu yang mulanya dia. Maka dikatakan orang bijak dari Italia, satu kepastian dari hidup ini adalah kematian. Jadi menunggu untuk mati. Orang sibuk sana kemari itu, lalu lalang naik sepeda motor, naik mobil Fortuner, Pajero Sport, dan Alfamart, semua itu tujuannya hanya mati. Punya panglong pun, seandainya panglong dibagi dua itu juga mati. Bukan Pak Sumbol ya, nanti marah di sama saya. Pokoknya semua mati, itu yang jelas. Karena selalu bertuju ke mati ya. Cantik pun mati. Tadi ada umat saya, aku bawa dari
tetapi mereka pakai baju putih. Lalu saya katakan mereka pakai baju putih pun hanya mereka sulit menggantinya. Hanya mereka paksakanlah pakai baju putih. Untuk di sini ada banyak pakai baju. Akhirnya mereka tidak jadi. Orang yang di luar mereka mereka tidak pakai baju, mereka pakai baju putih. Jadi kalau kita renungkan mau sombong pun ternyata pintar pun, ahli hukum gereja pun, studi ke luar negeri pun ternyata tidak studi pun ternyata bodoh. Gara-gara kehidupan ini harus ditertawakan ternyata. Tidak boleh serius pun dia tetap perhatikan justru lebih cepat. Maka kehidupan ini ada orang bisa juga mengatakan kehidupan ini harus ditertawakan, harus dibawa lucu-lucu. Karena kalau ketegangan itu, masalah itu, penderitaan itu yang parah-parah itu pun tanpa diundang pun sudah datang dengan sendirinya. Dia datang penuh dengan masalah dan penderitaan. Datang dengan penderitaan. Kalau orang menderita biasanya juga sulit tersenyum, sulit tertawa. Maka untuk mengobati penderitaan, yang sering tertawa itu biasanya penderitaannya lebih banyak. Siapa yang sering melucu-lucu, siapa yang sering tertawa, itu penderitaannya paling banyak. Siapa yang serius merasa diri tidak ada penderitaan, maka hidup adalah kegembiraan dan sukacita. Menunggu kematian pun itu juga harus dengan penuh sukacita. Ku dengar Pak Hasugian ini, Pak yang ganteng ini, Pak Nova Hasugiano ini, Nova Hasugiano ini luar biasa kegantengannya. Tidak ada yang menandingi para anak-anak. Hanya ada satu orang merasa mirip kegantengan, merasa Pastor Pintu. Aku yang mirip dengan bapakku kegantengan, dikatakan ya udah terserah, urusan keluar. Jadi Bapak Nova ini katanya mau cuci darah lagi, dia tidak mau. Opung Nova itu, Opung Nova ini arahnya namanya sulit saya karena udah umurnya 86 tahun sekali. Jadi mau meninggal itu sudah penuh dengan sukacita, nggak mau lagi dia cuci darah karena udah siap. Dia tahu kematian itu juga ternyata sukacita. Bagi orang Batak memang kematian itu sebuah penderitaan, tetapi bagi orang Kristen, bagi orang Katolik, bagi pengikut Kristus, kematian itu adalah sukacita. Buktinya apa? Tukang bunga bentiwoto do hamatian sukacita. Maka ini rangkai masuk ngolong. Ini kan dekorasi sukacita ini. Ini dekorasi sukacita. Lihat, mengatakan jangan kesedihan. Makanya Carmel dia memakai baju sukacita. Nyabot. Di sana makin dari perolahan menjadi kematian itu adalah sukacita. Maka perhatikan kami putih tanda sukacita. Kematian itu, maka Paulus mengatakan itu kan sangat-sangat baik. Kematian hidup adalah sukacita. Kematian adalah sebuah keuntungan. Itu Paulus, itu luar biasa. Jadi makanya kalau orang Batak takut dengan kematian, kalau di dalam rumah, kalau ngomong tentang kematian, setadi jebol. Kalau nggak makan tadi kematian, setadi jebol, sangat dijebol. Apa yang perlu ditakutkan? Memang kalau ngomong kematian langsung mati. Kematian itu urusan tuh hidup atau mati ada di tangan Tuhan. Maka macam-macam bosan, jadi setel. Dari mana tuh? Kalau makan tayangan kematian dari orang nama setel itu. Ini kan ngapain? Ngomong lah aja, mati ngomong mati.
Kira-kira seperti itu. Ngapain kita? Memang waktu saya diberi paling lama setengah jam. Cuma saya sengaja sekarang nggak pakai jam karena nanti saya lihat akhirnya tanggung beban. Makanya biarkan dia mengalir. Biarkan apa yang keluar dari dalam, biarkan. Yang tidak kuat tetap pertahankan kejengkelan yang di dalam hati. Biar ada tetap mengalir. Kapan lagi? Kapan lah? Belum ini ambi, usahakan lama-lama. Kematian itu adalah kegembiraan, kematian itu adalah sukacita. Kalau orang sudah mati, kalau orang sudah meninggal, ya udah serahkan aja sama Tuhan. Karena itu memang urusan Tuhan. Maka saya sangat jengkel kepada orang mendoakan temannya itu mati. Dan mau ragu Tuhan, pamati mas ya. Ngapain? Itu bukan urusanmu, itu urusan siapa? Urusan Tuhan. Urusanmu sekarang bagaimana kau hidup dan bagaimana kau kalau sudah mati atau bagaimana matimu. Itu yang penting dalam kehidupan ini. Maka kalau orang bicara lagi, kalau melihat kematian, pertama-tama lihatlah ke kehidupan. Bagaimana kau hidup? Mau mati, mau mati. Bagaimana ada yang dikatakan Yesus juga dalam Injilnya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dalam berurusan puisi, mati, selesai. Sudah ini kon mati. Pakai masker kadang-kadang. Kalau pakai masker, nama doa sama kesaru kalau ada yang rumah. Udahlah, jangan seperti silakan pakai masker, tidak pakai masker silakan tetap akan sama-sama Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau saya di paroki saya, umatku coba ditanya nanti paroki kita, dan umatku itu kuajari semua mati, kuajari dan kulatih mati, karena memang yang pasti itu dalam hidup mati. Sedangkan mau menikah diberi latihan kemudian dapat paroki itu pengantin latihan. Kenapa? Latihan mati yang muda. Bahkan kuajari setiap rumah sudah boleh mencetak melepaon putih mati. Bang mepiga sekeluarga kami dulu. Mercecer putih mati. Tulis simbol Katolik di mana? Rip. Simbol Katolik. Tulis mesin langsung sudah rip singkat. Baru sudah tubuh tanggal sekian, misalnya 17 Maret tahun 1976 mati, kosongkan dulu. Nanti pas matinya itu yang penting Anda sudah siap peti mati di situ. Pajang dulu di jalan. Ngapain harus ditunggu-tunggu merepotkan? Karena memang kita pasti mati. Kenapa mulai sekarang pesan peti mati? Bahkan yang lain gua cari lagi cara matinya. Cara matinya pun kulatih. Disuruh dia cara pastor. Lopik tangan kiri. Semono. Jer, getir keluarga. Abang tadi masih berju. Kalau rondo menggori. Enggak kanan. Kamar tak berju Ulah, dua jari. Baru Pak Mei disuruh main ikat. Kalau orang perlu latihan, suruh latihan mati mereka. Umat itu suruh latihan mati. Kenapa? Banyak kita takut mati. Maka perlu disadarkan bahwa tujuan kita. Banyak orang-orang tidak sadar bahwa dia akan mati. Budal sadar mati. Terutama preman. Preman itu udah preman. Di Batu Dua ada orang preman. Di Batu itu udah preman. Ya tak dia. Iripot dalam mati iman. Jangan lu biar ini. Polisi biar, tentara biar, isi biar, dua pastor biar, jangan biar. Merasa ada merasa dia tidak mati, merasa. Perlu disadarkan bahwa kita mati. Halo kawan, mati nak mau. Bakal mulai terakhir pondok. Tokin naik nama kita, orang puluh tahun kita mulai itu siap masih bisa. Persiapan nggak bisa orang 10 tahun. Perasaan kita lirik naik kenceng naik.
karena merutung do opun apa marutung dia mah 20 orang mulu hami-hami on lah wai ban narodal sabun kono no dan saru auluk terakhir mame yang lagi berjuru mah auluk terakhir tarung nasahat 20 orang lah tua auluk mame tawaru ternyata itu 20 orang larak mengodangan orang halo do berlawan sunari bunuh mulai acik ketik 40 tahun lebih acik ketik acik patu dan bumi warna jalan dan bumi warna lemah Allah cekat dia bari tu be di Medan orang 50 tahun lebih nggak cekat dia bari wah pas katnya 20 orang dan mungkin iya benar isi kalau oh udah kodoh ya harus ikut bang udah kodoh orang nungarung mengeluh sakit hati-hati mati Isa mengeluh sakit itu tanda-tanda karena kematian diawali dengan rasa sakit. Isa mulai merasa siap-siap mati. Pastor Tamrin hati-hati. Isa mulai acik tukul wacik ini acik patun acik pat ni doakin dong siap-siap. Nah itu jadi siap-siap mati. Karena memang sekali lagi arahnya di sini. Arahnya ke situ. Jadi seperti bapak ini dan nanti kita satu-satu. Ganti-ganti sonari jatah ni opung na burjo maju. Sonari maju jatah. Sugu mabigi kabar mahi. Sugu mabigi kabar maita naron. Isi mana mah? Jangan ini berkecil. Karena kematian so mengenal umur, so mengenal waktu. Pokoknya orang wanita Tuhan ambil jemputin lah jemput arung dong malaikat cabut nyawa suruh-suruh orang mencabut nyawa dari dulu cep cemuan jauh datang angkat selesai angkat sajam sajam oke sajam alana bahasa uban bahasa uban mikeleket alanunga walu plono tahu baru ideologi kematian itu kegembiraan bila mau makanan maksudnya bila ketupas turkan ulang juha gelisah tetap maju sabar alana umat ngeliling sabar Tuhan Musa lilingon tunaring pastor maju ketika maka saudara-saudara itu yang terkasih Marta sebenarnya juga dia tidak suka saudaranya mati keluarga juga tidak suka saudara bapak ini meninggal tetapi Yesus tidak mengiyakan itu Yesus tetap meskipun dia sayang kepada si Marta sayang sama si Maria sayang sama si Lazarus tetap dia melaksanakan atau mengiyakan kematian itu sendiri meskipun dia si Lazarus dibangkitkan tapi dia toh akan mati. Yesus telah menggambarkan bahwa dia telah mati baru dia telah dibangkitkan. Bagi orang Kristen yang penting adalah bagi penduduk Kristus yang penting adalah kalau mati dia kita lah unangnya kalau mati selesai. Bagi orang Kristen kematian itu masih awal tahap berikut untuk melangkah kehidupan yang kekal. Inilah yang dikejar-kejar oleh orang Katolik teristimewa dalam doa Ekaristi itu. Tiap kita perayaan Ekaristi selalu ada mendoakan orang yang meninggal. Selalu itu tidak pernah ketinggalan. Mulai ketinggalan nasilah, usal macah. Tapi yang jelas di situ keyakinan gereja masih ada kehidupan lain. Itulah yang digambarkan oleh Yesus bahwa nanti akan ada kebangkitan. Siapa yang bisa dibangkitkan? Yang bisa dibangkitkan adalah dengan menengok kehidupan ketika kita masih. Apa yang kau lakukan ketika kamu masih hidup? Jujur itu kau molong baptisan, masuk suku no. Dang dobek gacang naik sudah. Anda belum melakukan firman Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, soal Injil terakhir sudido praktek apa yang kamu lakukan.
nyon syarat masuk surga. Lakukan itu semua. Seperti anak muda yang datang bertanya, bagaimana caranya mendapatkan kehidupan yang kekal? Mendapatkan kehidupan yang kekal, melakukan seluruh perintah seluruh hukum Ta'ala. Tetapi tidak cukup, tinggalkan jual hartamu, ikuti aku, datang kemari dan ikuti aku. Itu mencapai kehidupan yang kekal. Pak Opung Nova ini sudah melakukan itu, saya kira, meskipun belum sempurna. Mana sih bangga karwa siap Opung Nova kalau sudah berhapus siap mau jadi non 20% masuk surga. Aku tahu roh taruhan 20 100% di tangan tuh Tuhan. 20 mau jamin itu bahasa roh bahasa mantap malam minggu mantap di sana semalam minggu dalam jaminan berdua surga di sana malam semalam minggu hati-hati masuk neraka mulai neraka kelima masih lumayan neraka itu tolak air semua dia mengenal di awang-awang tanah menolak dia menolak surga menolak neraka menolak tanah menolak dia ini makan malam semalam minggu nampil maju berkareta dulu apa baru dia cenda dia malah berturun juga deh nakupakan makanya lalak persoalan dibayar pesta udah 10 tahun hidup berkawin ada soal isor kan ada tersempat ada orang mati mati tersempat mau 10 tahun 50 tahun baru dikirim siswa nanti berkhotbah sajam lu dan biu bagaimana kan ada tinggi kau siap-siap sabar apa-apa sahaliu pendiri luar biasa kita ugeri itu nggak bisa ngomong kita ugeri itu tidak ada alasan kedua yang paling hebat menurut saya adalah karena iman mereka mempersembahkan anak dan putrinya menjadi biarawan apa lagi yang dilakukan selain ini. Jangan dong kalau anak nabi jabat dia kepala bangga dengan tujuan alai kalau anak pastor anak suster meskipun tak boleh selayar di suster makin tahun tuku di bisa nomor sabar kalau anak nomor paket kan tujuh ini tentara gelingna roba baknya makin cekit tentara kalau ini beda alai kalau pastor pakai di pulau Bamon dicoba gitu kesudah gini lah umurnya mga sigare dua kalau lima sama tiga orang anak bangga memang bangga anakku pastor anakku pakai di badai roba apa boru itu pakai selayar di bulu Tuhan istri wanita lalu dia manutol dan boy kalau lima lagi di luar nih bangga luar biasa anakku jadi pastor boruku jadi suster anak kesayangan di Opunova Julio pastor itu boru suster Yohanita yang nenek anak ada pulau kena dia orang kedua anak kesayangan mulai merasa mulai kesayangan udah merasa mereka juga kan pada masalah urusannya mulai dengan anak hasian pastor anak hasi oh iya anak kesayangan halapan anak hasi opet juga opa boru jujur kalau di sudah anak kesayangan mulai jadi apa manusia pasti dong pastor itu doa suster Yohanita tambah sudah ini ada boleh udah jual boleh jual ni natoro Anak tu boleh nak pergi hidup boleh nak tu dah tolong buruk ini. Kayak sorong sudah yang lain-lain kata orang sorong istri nak, sorong suami nak lagi cemburu, sorong kalian lah. Sorong kalian. Anak kamu boleh nak tersemua di antara bawah, kodoh anak kesayangan kita, muruk istrinya, hari itu. Sama salah dokter, macam-macam. Semua ini bakal dia boleh memang jadi pastor atau suster. Kami yang berangkat menolak jadi pastor dosus, suster, aku baca-baca. Ya udahlah, kamu satu aku. Anjilus mesti tunai, kita mau tepat Anjilus. Tapi yang jelas saya yakin
Lewat perayaan Ekaristi ini juga keyakinan iman kita menghapus Tuhan Yesus kembali dikorbankan di tempat ini untuk penebusan dosa Bapak ini yang luar biasa. Misa Requiem yang sering kita tidak terlalu kita pahami. Misa Requiem ini untuk Yesus kembali, bahkan di meja altar ini untuk penebusan obat. Itulah hebatnya Katolik, luar biasa. Karena udah sekatolik, udah desa Katolik. Dan orang minta Requiem ina nas. Mana itu Misa Requiem? Udah lebih dah. Balik. Maka ada 20 laki lagi, nahurangi, nggak boleh langsung nama menebus, langsung menebus. Sakramen Ekaristi itu luar biasa Katolik. Woi, maka beberapa musuh apalagi tidak ada dalam Yesus sendiri. Kapastor tidak ada dalam. Kamu harus mengubah tubuh Kristus saat menggunakan tidak ada dalam. Dulu tuh. Jadi karena ini tubuh dan darah Kristus. Melainkan tubuh dan darah Kristus. Darah. Tubuh dan darah. Jadi pematang doa muda nih. Kristus dikorbankan untuk Bapak ini. Itulah hebatnya Katolik, dikorbankan lagi untuk Bapak ini. Maka Bapak ini dijamin lagi 100% masuk. Itu luar biasa. Itu malah hidup ini korban. Nah sini unang pala bigi, walau nggak sempat bigi kosong itu nggak sempat. Padahal kan orang hidup kita mendoakan dan lewat Ekaristi ini semoga Bapak ini beristirahat dalam keabadian di surga. Amin.